Komut bukan dirut, bukan. Jabatan kita yang paling tinggi, posisi kita yang paling tinggi di sisi Allah adalah kita ini tidak bergeser dari kedudukan awal kita, yaitu sebagai hamba Allah. Ya Allah sudah sebutkan betul itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya siapapun yang menghamba kepada Allah, Allah pasti akan muliakan dia. Sementara yang menolak kehambaan dan penghambaannya kepada Allah, pasti Allah binasakan dia. Sekuat apapun kekuasaan Fir'aun dan Namrud berhadapan dengan Nabi Ibrahim, itu Namrud, berhadapan dengan Nabi Musa, itu Fir'aun, luntuh Pak, hancur itu, nggak ada artinya. Manusia yang paling kaya, yang memiliki kekayaan, kalau kita bilang unlimited begitu, dan tidak pernah disebut jumlah nominalnya karena zamannya juga berbeda, tapi sudah kebayang sama kita, ini kayaknya manusia terkaya di dunia manapun sampai hari ini nggak bakal pernah melebihi kekayaannya si Korun, Bang. Enggak. Ketika Allah firmankan dalam ayatnya, wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah, yang kuncinya saja, kunci gudangnya yang digunakan untuk menyimpan hartanya itu mesti diangkat, dipikul oleh orang-orang yang kuat-kuat, yang jumlahnya tidak kurang dari 70 orang untuk mengangkat kuncinya saja. Jadi kebayang Pak, berapa aset yang dia miliki, tapi ketika dia membenturkan dirinya dengan kebenaran yang Allah turunkan, maka Allah hancurkan sekejap. Dan sampai hari ini cerita itu berlanjut, sampai dimanapun orang ketemu yang namanya emas di dalam perut bumi selalu dibawa-bawa korun. Korunnya di Mesir, tapi munculnya di Pongkor, muncul di Rian gitu ya, bilang harta karun gitu. Sebaliknya, orang serendah apapun dia, walaupun posisinya, statusnya sebagai budak hamba sahaya, tapi ketika dia menerima kebenaran dan dia mengambil posisi kehambaannya, Allah angkat dia, Allah muliakan dia. Bilal bin Rabah, seorang budak Habasyah, budak hitam legam, yang dirinya di bawah kekuasaan siapa yang menguasainya, yaitu tuannya, sama sekali tidak punya kehormatan maupun keleluasaan, dikendalikan, diatur hidupnya secara penuh 24 jam oleh orang yang berkuasa atas dirinya. Tapi ketika dia menerima kebenaran, Allah Subhanahu wa taala tempatkan Bilal pada posisi terhormat dan mulia. Siapa yang nggak kenal Bilal sampai hari ini? Di kampung mana yang nggak ada Bilalnya? Semua kampung punya Bilal. Itulah. Jadi memang tidak ada pilihan lagi Pak, hidup kita ini pilihannya antara nerima dan tidak, itu aja saja. Nerima atau tidak, diri kita ini hamba dan mesti menghamba kepada Allah, itu. Jangan coba-coba jadi Tuhan dan mengatur Tuhan. Kalau kita ini insya Allah nggak bakalan sampai ke situ. Pertama yang pangkat tinggi juga kagak gitu. Karena nggak pernah merasa berkuasa. Kalau Firaun kan bisa sampai ngaku diri Tuhan karena dia merasa udah nggak ada tandingannya sama sekali, sehingga dia mengaku dirinya Tuhan. Ya. Ketika berdebat dengan Nabi Musa, Tuhanmu di mana? Ya Nabi Musa bilang, ya Tuhanku yang menciptakan langit dan bumi. Saking sombongnya Firaun panggil tuh perdana menterinya Haman, ya Haman ibni li sarhan la'alli ablugul asbab as-samawati wal ard fa attali'a ila ilahi Musa. Wahai Haman, kamu ini kan perdana menteriku yang sangat cakap, maka tolong bangunkan bagiku satu tangga menjulang ke langit. Aku ingin naik ke tangga itu, aku pengen lihat Tuhannya Nabi Musa kayak apa. Nantangnya seperti itu dia. Kemudian
Pada akhirnya sampai pada dialog ketika memang sudah nggak bisa lagi diajak dialog panjang lebar. Ketika Nabi Musa ditanya siapa Tuhanmu yang sebenarnya, Nabi Musa alihkan jawaban kepada jawaban yang dia tidak bisa bantah. Ya. Yaitu Tuhanku adalah Tuhannya kamu dan Tuhannya bapakmu. Ilahaka wa ilaha abaika. Tuhanku adalah Tuhan kamu dan Tuhan bapakmu. Kalau hari ini bahasa logikanya gini, kalau hari ini kau Fir'aun ngaku sebagai Tuhan, terus bapakmu kemarin Tuhannya siapa? Tuhan lahir belakangan. Gitu. Jadi dipatahin betul itu pembantahnya, tapi tetap saja ya, kecenderungannya melawan. Pada akhirnya Allah sendiri yang menyelesaikan tanpa melibatkan manusia. Ini menjadi catatan, Mbak. Orang keingkarannya dan penantangannya kepada kebenaran itu yang disentuh adalah urusan Tuhan, ya, urusan Allah, maksudnya berhadapan langsung face to face dengan Allah, maka Allah akan menyelesaikan dia secara langsung tanpa melibatkan manusia. Buktinya apa? Allah tidak pernah perintahkan Nabi Musa untuk membangun pasukan yang kuat untuk berperang melawan Firaun, enggak. Jadi Allah yang beresin langsung. Begitupun Namrud, Nabi Ibrahim tidak pernah kita temukan catatan sejarah membangun kekuatan militer untuk melawan kekuasaan Namrud. Tidak, itu Allah yang beresin langsung. Nah kita ini manusia, siapapun coba-coba membangun masalah dengan Tuhan, berurusan dengan Allah, Allah akan beresin langsung tanpa susah payah. Itu Allah Maha Kuasa. Beda dengan Nabi Muhammad, untuk mengalahkan kebatilan, Nabi Muhammad diharuskan perang. Karena saat itu yang disentuh adalah urusan-urusan kemanusiaan. Mereka tidak membantah Tuhan itu ada, yang mereka bantah adalah tidak percaya dengan hari pembalasan itu, mereka tidak percayai. Kemudian ketika diperintahkan untuk saling berbuat baik, menegakkan keadilan, mereka tolak itu. Karena mereka selama ini sangat mendominasi kehidupan. Ya, untuk menghancurkan mereka, maka dalam catatannya Nabi membangun pasukan untuk memerangi mereka. Itu artinya jadi rumus sebenarnya. Ketika persoalan-persoalan ini terkait langsung urusan dengan Tuhan, sikap kita, itu nanti Allah yang punya urusan dengan kita. Tapi kalau urusan dengan manusia, ya nanti penyelesaian pun lewat jalur-jalur kemanusiaan. Prolognya kepanjangan saya ngomong ini, padahal lelah bener Pak ini ya. Nah untuk sampai ke jalan itu, ini saya mau bahas, untuk sampai ke jalan itu, bahwa kita betul-betul mengambil posisi kesejatian kita sebagai hamba Allah, itu tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Karena ada apa yang disebut dengan oleh Al-Imam Ghazali dalam kitabnya ini, Al-Aqabat. Jadi jalan mendaki, tantangan yang mesti kita lewati, yang kita nggak boleh berdiam di situ, kita mesti melampaui itu baru bisa sampai. Ibaratnya orang mendaki gunung ini, ya untuk melihat pemandangan terindah, orang mendaki gunung, maka halangan apapun dia harus lewati itu. Baru nanti sampai di puncaknya, dia baru betul-betul menyadari, baru betul merasakan kepuasan batinnya. Nah, ilustrasinya seperti itu. Kita juga kalau mau senang-senang biasanya menempuh jalan susah dulu kan Pak? Itu. Jadi ada penghalangnya. Apa penghalangnya itu? Ya, yang disebut dengan penghalang kita untuk mencapai posisi kehambaan kita yang sempurna itu, yang pertama adalah dunia ini. Ini dunia ini ya penghalang utama kita. Dunia dengan segala kepentingannya dan daya tariknya, gitulah. Yang kedua, al-khalqu. Khalqu itu artinya makhluk. Makhluk yang dimaksud dia relasi kita dalam interaksi kita dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga asyaiton, syaitan. Yang keempat, nah ini ada di dalam diri kita masing-masing, an-nafsu. Nafsu kita.
Kalau dalam bahasa riwayat yang kita temukan bahasanya wa nafsun tunazi'uhu, nafsu yang kontraproduktif, nafsu yang cenderung membawa manusia pada perbuatan buruk. Innan nafsala ammaratum bisu. Makanya di ayat Al-Quran itu ada ayat yang bunyinya wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kelihatannya sederhana banget itu ayat dan simpel banget ketika Allah katakan adapun orang-orang yang takut di hadapan Tuhannya. Termasuk dalam tafsir dikatakan mengkhawatirkan betul dia nanti bagaimana ketika dihisab, dia akan menghadapi pengadilannya Allah. Hidupnya hari ini yang dia risaukan tuh nanti akhirat, bukan di dunia. Yang dirisaukan bagaimana nanti saya pulang, bagaimana nanti sesudah kita dibangkitkan menghadapi Allah tuh bagaimana. Kekhawatiran itu selalu menyelimuti diri dia sehingga membawa dia untuk selalu baik dan berbuat baik supaya selamat nanti di sana. Kemudian dua halnya, yang kedua adalah wanahan nafsa anil hawa, dia tahan keinginannya, jadi dia kendalikan hawa nafsunya. Nah, orang-orang yang kayak gini kata Allah fa innal jannata hiyal ma'wa, sorga tempat kembalinya. Mau kan Pak kita? Mau kan? Udah kalau ditanya mah pasti mau aja, udah nggak ada yang kagak mau Pak sama sorga mah. Jangankan Bapak yang baru habis sholat subuh, lu yang lagi ngorok Bapak bangunin, jawabnya sama Pak, pengen juga surga itu, nggak ada yang nggak pengen. Jangankan yang rajin itikaf di masjid ya, yang duduk di lapak gaple aja itu Pak, yang di lapak judi pun, bandarnya pun pengen surga itu, semua Pak. Kalau bicara pengen surga mah, cuman memang rada kurang kepikiran kalau mau ke sono. Dan kalau kita perhatikan cuman di situ aja masalahnya tuh, nafsu ini yang sering kali membuat manusia itu tergelincir dalam hidupnya. Ketika nafsu manusia dominan, maka akal manusia menjadi kalah. Secerdas apapun manusia, kalau nafsunya yang dominan, rusak Pak, rusak. Kita nih nafsu sama harta bisa curang Pak, nyari duit, betul? Coba dah. Nafsu sama wadon Pak, geblek Pak kita, geblek tiba-tiba Pak. Ini biar kali ngomong begini ya, jangankan jamaahnya, ustadznya kalau ngomong urusan halal haram lancar Pak kita. Tapi kalau lagi bergejolak syahwat kita sama perempuan, mendadak goblok Pak kita pasti. Gua tahu tempo hari itu cuman gara-gara urusan wadon doang, seorang pemimpin, calon pemimpin adik negara, adik kuasa itu gagal mencalonkan untuk jadi presiden yang kedua. Itu kan gara-gara kesandung skandal dengan urusan perempuan. Siapa? Masih ingat? Gak usah sebutlah namanya. Jadi itu yang paling masalah. Makanya pada akhirnya ada bahasa nafsu makan, nafsu syahwat, ada bahasanya begitu tuh. Tapi nafsu sembahyang ada nggak Pak? Nafsu sembahyang ada nggak? Nafsu ibadah ada nggak? Nggak ada. Orang selalu kontraproduktif nafsu itu, tarikannya ke negatif mulu. Kalau enggak kita menyetirnya itu. Makanya pada akhirnya kelemahan kita akui dan kita minta tolong sama Allah. Setiap habis sholat Nabi udah pesen tuh, ya jangan lupa setiap habis sholat kau ucapkan kalimat Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku ala dzikrika, untuk selalu ingat kepadamu, termasuk ingat dengan perintahmu dan laranganmu, ingat kepada engkau. Wa syukrika, bantu dan tolong aku untuk mensyukur atau bersyukur kepada engkau. Wa husni ibadatik, dan tolong aku, bantu aku untuk bisa menjadi hambamu yang baik.
Karena kita meyakini pada akhirnya semuanya kembali kepada masyiahnya Allah, kembali kepada kehendaknya Allah. Itu nafsu. Kemudian yang tadi yang nomor 3 setan. Oh, setan nggak usah dibahas panjang lebar Pak, udah tahu semua lah. Cuman masalahnya kita kadang-kadang suka nyalain setan padahal kita udah jadi setan. Gitu. Karena Allah sendiri yang bilang di Quran, syayatinul jinni wal ins, setan itu bentuknya rupanya bisa berupa manusia, bisa berupa jin. Kita kadang-kadang ribet ngurusin yang jin kagak kelihatan, orang diri kita udah jadi setan juga. Udah tahu habis main subuh ngaji pakai nyolek temennya, pulang yuk kita lari pagi aja. Udah tahu kita ngaji pakai pulang. Emang pulang nih ngapain di rumah? Nggak ngapa-ngapain loh Pak, bener nggak ngapa-ngapain, pasti paling tidur lagi atau paling enggak jogging dah supaya sehat. Otak kita cuma begitu, mikir sehat fisik, hati nggak sehat merusak juga hidup. Bener lah, Ustaz kayak orang bener aja mau ngaji pasti bakal bener. Ya kita juga nggak bisa mastiin kalau ngaji bakal bener, tapi ini salah satu ikhtiar kita supaya bisa jadi lebih. Sekedar ikhtiar kita kan kita harus bisa lakukan itu. Apalagi ngajinya gurunya model kayak saya kan kagak menarik. Bapak kan maunya nariknya gurunya yang ada di TV gitu, yang viral, yang populer, maunya kan begitu. Coba kalau yang viral mah, wow, penuh nih masjid. Ustadz kampung ya biasa aja, susah banget ngajinya, ditarik-tarik juga, nggak menarik karena nggak ngetop gitu. Ustadz yang nggak punya nama tuh kan beban moralnya kan di situ kalau ngajar kadang-kadang. Gitu. Nah kita sekedar ikhtiar saja. Saya nggak menjamin Bapak ikut ngaji sama saya jadi bener, orang saya juga belum tentu bener. Tapi kita hanya bisa berusaha supaya kita menjadi orang benar, dituntun oleh Allah dalam kebenaran dan mati di atas kebenaran. Itu yang kita mau, nggak lebih. Ya. Nah setan tuh goda kita dengan berbagai macam cara Pak, supaya kita ini tersesat. Ada hal yang menarik sebenarnya kalau kita ngomongin setan ini. Boleh saya lanjut ngomongin setan? Setan itu menyesatkan manusia ada dalam beberapa tahapan Pak. Ini mesti kita kenali. Jadi setan menyesatkan manusia itu, menyesatkan manusia, menggelincirkan manusia dalam beberapa tahapan. Kalau nggak salah ada 7 tahapannya itu. Yang pertama itu yanhahu anit ta'ah. Setan itu selalu mencegah kita untuk taat, menghalangi kita untuk ibadah, menghalangi kita dari kebaikan. Itu setan. Itu yang pertama tuh. Yang kedua ya'muruhu bitaswif bit ta'ah. Setan nyuruh kita untuk menunda-nunda. Ini kayak bapak begini nih, ini sama setan udah nggak dihalangin lagi Pak, ini yang begini mak. Karena setan juga merasa sia-sia yang begini, udah pada rajin sembahyang, udah doyan sembahyang, nggak bakal dilarang lagi sama setan. Gue udah nggak dibisikin, udah pergi aja sono katanya ke masjid. Cuma nanti kalau udah sampai ke masjid rajin sholat subuh rajin, semua rojat rajin, pengajian ngikut, kata setan tuh lihat di komplek ini nggak ada orang serajin kamu. Nah, akhirnya tuh gitu. Jadi dikipas sama setan. Ada cara-caranya, setan tahu strateginya. Bang, Bapak jangan kira tuh setan hanya menghalangi kita ibadah, enggak. Dia suruh kadang-kadang. Terus tadi yang kedua, orang-orang yang berdosa atau orang kita ini diarahkan sama dia bitaswib untuk menunda-nunda ibadah. Gitu. Sedekah nunda-nunda, entar aja udah pensiun baru sedekah. Begitu pensiun ya udah pendapatan pas-pasan begini, ya udah nggak bisa sedekah gitu kan, ditunda lagi. Kemarin waktu jaya gitu kan, katanya masih sibuk, masih banyak keperluan,
Entar udah pensiun kan udah keperluan rada kurang. Nah, datang lagi alasannya, begitu udah pensiun kan udah nggak ada income. Dijagain aja yang ini, gitu kan? Nah. Hah? Ada yang muda-muda mau ibadah dibilang kamu masih muda, saatnya senang-senang, gitu kan setan. Entar aja udah tua, gitu. Nah, tobat juga begitu. Tobat tuh buat yang udah tua-tua aja, yang udah mau pada mati, gitu. Yang masih seger-seger mah jangan ngomongin tobat. Bahkan ada yang ngomong begini, kamu nggak usah tobat, besok ngerjain lagi, sama aja ente ngeledek Tuhan. Udah ntar aja. Nah itu setan tuh sebenarnya. Kita apa kata ulama, 70 kali kita ngelakukan dosa yang sama di hari yang sama. Tobat itu harus kita lakukan. Itu asal jangan ngeledek Tuhan. Ngeledeknya itu apa? Tahu Tuhan Maha Pengampun, lalu kita bilang, ya sudahlah, nggak apa-apa, sekali-kali. Kita kan bukan malaikat, kita bikin dosa. Toh Tuhan Maha Pengampun, itu namanya ambil kesempatan. Itu jaroah, itu namanya songong sama Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga, ya'muruhu bil ajalah. Kalau diajak nunda kagak mau, itu dibikin disuruh tergesa-gesa sama setan. Nah, makanya Quran itu disebut al-ajalah minasyaiton wa kanal insanu ajula. Manusia tuh maunya tergesa-gesa, terburu-buru. Nah, itu juga akan dirusak tuh ibadah kita lewat sehingga kurang perhitungan. Khususnya juga susah. Sembayang udah ngotot pengen buru-buru, pengen selesai. Udah kagak ada beresnya udah. Itu. Giliran sholat mau buru-buru, mau bini pengen lama, ya nggak seneng gitu. Kalau mau buru-buru, kalau ibadah maunya buru-buru aja. Itu cara setan merusak ibadah kita. Yang keempat, ya murubi itmamil amal mura'atan nas. Kalau digituin masih nggak bisa juga, setan akan bisikin kita supaya ibadah sesempurna-sempurnanya. Tujuannya untuk pamer sama orang. Gitu. Lihat no teman-teman lu ibadahnya, habis sholat kabur, sholat kabur lu mah lihat tuh rapi. Kalau bulan Isrok, bulan keluar top gitu. Ngomong lu kayak gua dong, jadi orang wirid yang banyak ibadah ya kan. Suka ada yang begitu tuh, ada nggak yang begitu tuh? Kamu nih hidup begini kayak saya dong ya. Dan orang sekarang apaan aja kan suka pamer. Itu setan gagalin kita. Tahajud yang harusnya sembunyi dan gak ada yang boleh tahu, saat wana sunyamun, di saat manusia sedang nyenyak tidur, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, udah gak ada yang tahu, masih aja pamerin juga. Pakai nulis status. Alhamdulillah baru selesai melaksanakan sholat tahajud. Oh, malaikat belum nyatet, sudah nyatet duluan. Kata setan, tulis biar orang-orang tahu. Nah, dan dikelabuin sama setan dengan bahasa setan tuh. Kalau ngajak ke neraka mah kan kita nggak tertarik, Pak. Kita dikelabui dengan sorga. Jadi bahasanya gini, nggak apa-apa tulis di status. Ini sebagai cara untuk menyadarkan orang supaya rajin tahajud. Gitu. Padahal di balik itu mah biar orang tahu gua soleh gitu. Puasa Senin Kemis aja itu masang status tuh sore itu JJS nyari takjil. Ya ilaha illallah. Jalan-jalan sore nyari takjil. Setiap Senin Kamis masang status. Pogih umroh, alasannya rindu Rasul. Keren banget kalau ngomong rindu Rasul, rindu Ka'bah. Emangnya Rasul rindu sama ente? Rasul tuh rindu sama orang yang baik, sama anak-anak yatim, fakir miskin tuh rindu Nabi. Ente jual bolak-balik ke Mekah, sementara sama fakir miskin, yatim piatu nggak peduli, kata Nabi. Ya pulang kono, Cibondo. Macam-macam lah. Jadi kita memang setan tuh tampil dengan berbagai macam strategi. Kemudian yuqai'uhu fil ujub. Jadi kita dijerembabkan oleh setan, dijatuhkan setan di dalam perilaku ujub, bangga diri.
Kalau tadi tuh riak, pengen dilihat orang. Kalau ujub itu udah lebih tinggi lagi tuh, merasa dirinya paling baik, orang lain belum ada yang kayak dia. Gitu. Ujub itu namanya, bangga diri. Ya namanya kita ngaji selampiran begini, ngaji sebulan sekali, kalau diurutin tertibnya kan kelamaan Pak ya. Jadi saya kasih tahu, ini juga saya untuk menyadarkan diri saya, bagaimana cara menghilangkan penyakit riya dan ujub itu gimana caranya. Penting nggak? Karena jujur aja kita nggak boleh bikin kebaikan dikit, semangat pamernya kenceng, nyantunin 50.000 aja pakai di streaming. Kan kita orangnya ini, ya modelnya gitu. Mau ibadah apa aja kita mau pengen orang lain tahu gitu. Padahal kan nggak ada, kita ngomongnya kan lillahi ta'ala kan semua kan, kita persembahkannya untuk Allah. Bagaimana caranya supaya kita bisa mempersembahkan itu hanya untuk Allah? Jadi kata ulama, yang harus kita lihat itu ru'yatul minnah wal fadl minallah. Harus ada dalam diri kita itu kemampuan melihat karunia atau nikmat dan keutamaan yang Allah beri untuk kita. Jangan merasa itu lahir semata-mata kemampuan kita, jangan. Ini kita bisa sholat subuh kayak begini, jangan kita merasa ini prestasi kita, lalu kita padahnya nuntut Tuhan untuk ditempatkan di sorga. Kan saya udah sholat, kan saya udah ibadah, gitu. Karena merasa itu prestasi diri Pak, sehingga kita merasa itu patut, pantas untuk dibanggakan. Enggak, kalau supaya jangan riya, supaya jangan ujub, mesti ada sikap diri kita itu setiap melihat kebaikan dan nikmat, kita jangan melihat diri kita, yang kita lihat Allah. Itu namanya ru'yatul minnah wal fadl minallah. Pahami di sini maksud saya Pak? Ya. Termasuk kita nih, kalau kita jadi orang kaya, umpama sukses bisnis kita, jangan bilang kalau kita tuh saya bisnis sukses karena saya rajin, karena saya disiplin. Banyak orang bilang begitu. Kenapa saya sukses? Apa kunci suksesnya? Rajin dan disiplin. Emang Bapak kira lo yang pada gagal kagak rajin Pak? Bapak kaya karena Bapak bilang saya ini karena kaya, karena saya ini rajin dan saya ini disiplin. Bapak pikir tuh orang-orang miskin kagak rajin Pak, saking rajinnya Pak sampai gak sempat sembahyang. Bener, Insya Allah rajin. Kalau timbang rajin, belum tentu orang rajin juga berhasil, nggak semua orang rajin berhasil, betul. Kita ini bisa sholat begini, bisa ngaji begini, jangan bilang nih prestasi kita, bahwa kita tahu sholat tuh pahalanya besar, kalau tinggalin tuh dosa. Saya tahu kalau ngaji itu pahalanya banyak, maka saya ambil, saya sholat, saya ngaji. Pak, yang tahu sholat itu wajib bukan cuma Bapak, saya bilang tadi. Ya, yang kagak sembahyang juga tahu sholat ini wajib. Yang tahu ngaji itu berpahala, nggak usah tanya ustad lah. Lo yang kagak pernah ngaji juga tahu orang ngaji itu baik. Tapi Allah belum kasih dia yang namanya taufik. Gitu. Maka pemaknaan la haula wala quwata itu maknanya apa? La haula ala fi'li ta'ah illa bi taufiqillah wala quwata ala tarkil maksiyah illa bi ma'unatillah. Tidak ada daya kita untuk melakukan ketaatan kecuali dengan taufiknya Allah. Dan tidak ada kemampuan kita meninggalkan maksiat kecuali dengan ma'unahnya Allah. Itulah yang kita sebut dengan hauqalah, pernyataan diri kita bahwa kita sesungguhnya tidak mampu melihat kebaikan sebagai kebaikan kita. Yang kita lihat adalah kebaikannya Allah yang telah memberikan bimbingan kepada kita yang namanya taufik. Apa sih taufik? Taufik itu khalqu qudratit ta'ah, kemampuan, terciptanya kemampuan untuk taat, itu namanya taufik. Makanya orang ilmunya biar setinggi langit Pak, tidak dapat taufik, nggak akan bisa jalanin kebenaran. Dosa, nggak ada orang dosa tuh nggak tahu Pak. Judi saya bilang jangan tanya sama ustadz, sama bandarnya tahu. Zina nggak usah ditanya sama orang-orang soleh, tanya jablainya Pak, tahu. Maksiat kita tahu, tapi bagaimana kita bisa menghindari maksiat? Kita sadari hanya pertolongan Allah, perlindungan Allah lah yang membuat kita ini bisa meninggalkan
maksiat. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, kita bilang ini taufiknya Allah. Ketika kita bisa meninggalkan maksiat, kita bilang ini maunahnya Allah. Maka tidak ada keakuan kita, yang ada hanya Allah. Karena tidak ada keakuan kita, maka kita tidak akan pernah pamer mengatakan ini prestasi saya. Tidak. Ini semata-mata kehendak Allah. Gitu. Termasuk orang pinter tadi, orang kaya, dia sukses meraih dunianya. Jangan bilang ini karena pinter saya, karena kaya saya, ini karena rajin saya. Pak, Fir'aun itu diabadikan dalam Al-Quran kesombongannya itu ketika dia bilang, innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini jadi orang kaya raya karena ilmu saya. Tuh Fir'aun, Korun yang ngomong. Dan sekarang di copy paste oleh kita itu, gitu. Makanya lu sekolah yang bener biar pinter kayak gua, sukses. Ya, nah, kan gitu Pak. Hilang Tuhan tuh dalam hidup kita tuh, hilang Tuhan. Karena kita selalu merasa prestasi kita, disitulah munculnya ujub itu. Jadi untuk ngilanginnya itu begitu caranya, ya, kembalikan pada masyiahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah nanti yang tertinggi, yang ketujuh tuh setan bilang begini, setan akan bisikin sama kita, lah hajat al kafil amal, orang kayak ente mau udah gak perlu ibadah lagi, gitu. Dari masa kecil udah soleh, hidup selama ini juga jalanin hukum, ente mau udah gak perlu ibadah lagi. Fa innaka in kunta sa'idan lam yaduruka tarku. Ente kalau memang udah ditakdirkan jadi orang sukses, orang bahagia, nggak sholat juga nggak apa-apa, sekali-kali mah nggak apa-apa, namanya manusia. Udah mulai tuh nanti tuh, ya. Kalau udah mulai ada bisikan-bisikan begitu Pak, kudu digentak tuh setannya Pak. Baru apa-apa mau udah tua, udah ke masjid, udah di rumah aja. Tuhan juga maklum, orang tua mah. Ente mah lagi sibuk, Tuhan juga tahu ente lagi sibuk, kayak gitu tuh. Wow, banyak Pak caranya itu. Itu setan, dan kita hanya akan bisa menghadapi ini semua dengan apa? Perlindungan dari Allah. Kita face to face ngadapin setan gak akan sanggup. Kenapa? Ilmunya lebih tinggi, masa hidupnya sudah panjang dia. Tuhan dari zaman Fir'aun masih, apa namanya, setan zaman Fir'aun juga masih sekarang masih ada. Tuh apa namanya, setan zaman Abu Jahal juga masih pada hidup, ya. Setan-setan di zaman Nabi Lut juga masih gentayangan. Pokoknya gak akan sanggup kita face to face ngadepin setan. Yang paling bisa adalah fasta'id billah, minta perlindungan kepada Allah. Kita kuatkan tekad kita, itu adalah musuh kita. Dan yang kedua, kita hanya bisa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian tantangan yang, karena Bapak kan ngaji nguping ini Pak, namanya jiping. Tahu jiping? Ngaji nguping. Iya, dengerin doang, baca kitabnya kagak, kan bisa saya gebel-geblegin sebenarnya. Bisa saya bodoh-bodohin, kan nggak boleh, ilmu nggak boleh. Harus sampaikan apa yang apa adanya, yang benar gitu. Nah, kemudian tuh tadi dua. Yang ketiga, al-khalqu, makhluk, relasi kita dalam kehidupan. Itu dimungkinkan kita ini, penghalang kita untuk jadi orang benar itu ya hubungan kita dalam kehidupan sehari-hari, relasi kita. Apa yang memungkinkan itu menghalangi kita kepada Allah? Semakin banyak teman, semakin banyak relasi, semakin sibuk kita dengan urusan-urusan pertemanan, dan semakin sulit menemukan waktu kita untuk bermunajat dengan Allah. Jangan dikira punya teman banyak akan menjadi baik. Iya, kalau temannya orang baik semua. Kalau temannya orang kagak baik, kita mau sembahyang aja bilang, sembahyang dulu yuk. Apa dia bilang? Santai, kayak orang baru belajar sembahyang aja, ntar aja. Ada yang begitu? Ada? Ini orang jalan berempat nih. Yang satu bilang, sholat dulu yuk, tuh ada masjid ntar depan. Udah, ntar gua di Cepondok keburu.
ntar diporis keburu kan begitu. Tapi begitu teman yang satu bilang, tapi ini kayaknya perut miring-miring dikit ini. Nah, maksudnya apa? Kayaknya udah wayanya makan ini. Sopir nyaut lagi, iya ini kayaknya jalanan udah jerorongan ini jalanan. Nah, sepakat tuh empat-empatnya, yaudah kita mampir. Tuh, coba lihat, giliran gegares Pak, mampir. Giliran ibadah bilangnya entar aja di poris keburu. Padahal kan gegares juga keburu kan di poris. Kenapa giliran makan dia mesti nyari rumah makan, giliran sholat ada masjid bilangnya keburu di poris? Coba ngalamin nggak itu? Lah iya, orang temennya salah, itu gara-gara temen juga. Coba temennya ahli ibadah semua, waduh ini udah jam 11:30 nih, bentar lagi zuhur. Ya udahlah, pokoknya kalau temu masjid kita mampir sholat berjamaah, baru kita lanjutkan. Keren tuh punya temen begitu. Hah? Ini mah ya kan, daripada kita mikirin sembahyang, ini perut kan perlu diisi juga. Kata temennya nih yang tukang gegares begini ngomongnya, daripada ntar kita sholat inget makan, mendingan kita makan inget sholat. Dalilnya itu, ada juga dalilnya lagi, idza atakumul asya wal isya faqaddimil asya. Begitu Pak, ada dalilnya tuh. Untung aja Bapak nggak hafal. Nggak hafal aja pakai dalil, gimana hafal? Apabila kamu sudah dihadapkan dengan makan malam dan sewaktu sholat isya, maka dahulukanlah sholat isya. Begitu dalilnya. Idza atakumul asya wal isya faqaddimil asya. Itu cocok banget tuh dalil sama kita. Itu pas. Gitu. Ya cuman ingetnya makan doang. Habis makan ya Pak? Ayolah sholat. Ya ilah, baru juga nasi belum turun. Rokok dulu biar sebatang dua batang lah. Rokok dulu. Nah tuh itu Pak, temen tuh. Jadi dimungkinkan kita ini berteman bisa menghalangi kita dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dikatakan situ yusgilunal abd anil ibadah, memalingkan orang dari ibadah. Yang kedua, yufsiduna alaihi ma tasullahu minal ibadah birriya wal ujub, bisa merusak ibadahnya sendiri dengan riya dan ujub. Kenapa? Karena banyak pertemanannya, followernya banyak, maka senang dia masang status kebaikan. Coba yang nggak punya follower mah Pak, nggak kepengen juga masang status, apalagi memang followernya kagak ada. Itu nggak ada gunanya masang status juga nggak ada followernya. Yang followernya banyak mah, nah orang yang tinggal di pinggir hutan atau di tengah hutan kagak butuh masang status. Apa dia? Urusannya hanya langsung dengan Tuhan, sehari-hari bersentuhan dengan alam, lalu kemudian dekat dengan pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama punya rumusan Pak, kalau kita pengen bener jadi orang soleh, udah wayahnya Pak nyingkir dari kota. Bapak mungkin ke tengah aja romannya. Kudu uzlah tuh bahasa Solonya, uzlah, mengasingkan diri di tempat yang tidak ada lagi. Ya, kiprah itu selama itu udah selesai. Tinggal urusan dengan Tuhan yang mesti kita beresin. Cuman kalau misalnya ngumpul lebih baik, akan lebih mendatangkan kebaikan, ya kita lebih baik ngumpul gitu. Kayak ustadz, kiai, ya lebih baik ngumpul begini karena ilmunya berguna bagi orang banyak. Coba kalau kiai sama ustadz main di gunung semua, keder orang Cipondo. Itu ntar khutbah Jumat siapa yang ngisi gitu kan, jadi masalah. Nah makanya itu rumusan membangun relasi dalam hidup kita ini, itu Allah sudah memberikan juknisnya Pak, juklak atau juknisnya. Dalam Al-Quran tuh ayatnya ada itu, ya saya lupa surah apa, kalau yang ingat tolong diingat tuh. Ya ayyuhalladzina amanu, gitu ya. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, teruslah bertakwa kepada Allah. Teruslah berusaha menjadi orang bertakwa, nggak boleh berhenti, terus sampai mati Pak.
proyek ini sampai mati. Jangan pernah merasa kita udah berhenti di titik tertentu, kita merasa udah pencapaian tertinggi kita. Enggak, terus proses terus. Nah, naik turun tuh. Kita sadar bener Pak, yang namanya ketakwaan tuh naik turun. Kadang-kadang lagi kenceng-kenceng gitu, lagi drop gitu. Ini kalau ngaji ini kan kayak orang bener semua nih. Lagi naik nih Pak, gitu. Nah makanya karena Allah tahu naik turun, Allah kasih perintah berikutnya, wa kunu ma'as shadiqin. Kumpullah kamu bersama orang-orang yang telah membuktikan kebenaran iman mereka. Siapa mereka? Allah seolah menjelaskan makna ini secara umum lewat ayatnya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul, kemudian tidak ada keraguan sedikit pun dengan imannya, dan dia buktikan itu dengan jahadu bi amwalihim wa anfusihim, berjuang, berkorban, bersungguh-sungguh ya di jalan Allah. Ulaika mushadiqun, itulah mereka orang-orang yang benar, yang kamu harus deketi mereka, yang kamu harus kumpul dengan mereka. Gitu. Jadi kita boleh kenal orang sebanyak-banyaknya di muka bumi ini, tapi akrabi diri kita dengan orang-orang yang benar-benar berkualitas imannya. Kita boleh dekat dengan semua orang Pak, tapi kita mesti merapat kepada orang-orang soleh. Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Hikamnya itu ada makolahnya yang sangat indah sekali, ya, juga menuntun kita untuk membangun relasi yang benar yang akan memberikan impact yang baik ya, karena pergaulan itu melahirkan interaksi, itu kan melahirkan sesuatu Pak, ada impactnya. Bergaul, mohon maaf ini bahasanya, kita nih jantan-jantan begini, gagah-gagah begini, bergaul dah Pak sama orang-orang LGBT 3 bulan jadi Pak, jadi dari gagah begini tuh ke kemayu, bener jadi Pak, itu karena pergaulan tuh. Pergaulan itu sangat mempengaruhi perilaku ya, dalam ilmu sosiologi kan begitu, interaksi manusia itu ya sangat berpengaruh. Makanya Ibnu Athaillah bilang begini, ini begini bahasanya nih, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Jangan kau membersamai dalam hidup ini orang-orang yang perilakunya tidak membangkitkan gairahmu untuk ibadah kepada Allah. Kalau kita ini ingin menjadi hamba Allah, maka gauli orang-orang yang perilakunya menginspirasi kita, yang perilakunya menggairahkan kita, membangkitkan semangat kita untuk ibadah. Gauli mereka, dan jangan gauli orang yang perilakunya tidak seperti itu. Apa nggak boleh kenal? Kenal boleh, tapi jangan kau membersamai. La tashab. Jadi kalau mau rapatlah dengan orang-orang yang bisa memberikan impact terbaik bagi kita. Wala yadulluka 'ala Allah maqaluhu. Dan jangan kau menggauli orang-orang yang ucapannya tidak menuntunmu ke jalan Allah. Jadi kita diperintah oleh Allah menggaulinya, diperintahnya lewat ayat tadi dan lewat makalah ini. Kita diperintah supaya jangan salah dalam pergaulan. Gaulilah orang-orang yang benar-benar beriman dan membuktikan keimanannya, yang perilakunya membangkitkan gairah kita untuk menjadi orang beriman yang benar, dan ucapannya, omongannya menunjukkan kita ke jalan Allah. Gauli. Selain dari itu cukup sekedar kenal saja, gitu kira-kira. Paham ya Pak? Paham kan? Kalau udah paham ya udah. Udah. Nah, yang terakhir, keempat tadi sebut nomor pertama ya, yang membuat kita ini sulit mencapai pangkat kehambaan tadi, yaitu dunia, jebakan dunia ini ya. Ini benar-benar luar biasa. Daya tarik dunia ini mengelabui banyak orang. Abu Jahal, Abu Lahab bukan nggak tahu Nabi Muhammad orang jujur Pak. Dari masih kecil mereka yang mengasih gelar Al-Amin.
Nggak mungkin Nabi Muhammad bohong. Tapi kenapa giliran Nabi Muhammad di umur 40 tahun ngajak mereka beriman, mereka tolak? Bukan mereka nggak yakin Nabi Muhammad itu benar, tapi dunia yang telah memasung dia sehingga dia khawatir kalau ikut Muhammad kedudukannya terganggu. Supremasinya akan terganggu karena harus mengakui Nabi Muhammad sebagai orang yang paling dimuliakan. Dunia telah menghalangi seorang tokoh semacam Walid bin Mughirah yang mengatakan bahwa andai di negeri ini ada nabi, maka yang pantas jadi nabi adalah aku karena aku orang yang paling kaya. Dia pikir kekayaan bisa menghantarkan orang pada kemuliaan yang hakiki. Dunia ini memang begitu daya tariknya. Masya Allah. Makanya kita, apapun posisi dan situasi hidup kita, dunia ini harus benar-benar kita jadikan sebagai sarana atau wasilah menuju kepada kesuksesan hidup yang sebenarnya. Karena pencapaian terhadap harta tidak ada dalil teologisnya yang menyatakan itu dia sukses, enggak. Setinggi pangkat kita, apapun pangkat dan kedudukan kita, tidak ada dalil pembenar bahwa pangkat itu adalah bukti sukses hidup kita. Kalau dengan kacamata dunia, iya. Kalau kacamata dunia, tadinya bapaknya petani, kemudian anaknya jadi jenderal. Apa dia bilang? Enak kamu, anaknya sudah sukses. Sukses dalam perspektif Quran, nggak ada kalimat itu. Yang ada apa? May yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, berarti dialah orang yang meraih sukses besar. Itu. Jadi orang yang menjaga kesalehannya itulah orang sukses sebenarnya. Nanti puncaknya sukses kita ketika mendapatkan penghargaan dari Allah. Ketika Allah firmankan di Quran ayatnya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa orang yang dimasukkan ke dalam sorga dan dijauhkan dari neraka, maka sungguh dia orang sukses. Gitu. Itulah sukses sebenarnya. Nah, kita alhamdulillah dalam posisi apapun dan situasi apapun, kita nggak akan menghilangkan posisi kehambaan dan penghambaan kita kepada Allah. Betapapun memang sulit kita ya menghadapi daya tariknya dunia ini, ya, tipu-tipu dunia ini yang Allah bilang sebagai tipu daya. Dunia ini adalah kesenangan yang menipu, tapi kita senang banget kadang-kadang ditipu. Udah tahu dunia ini tipuan, ya, tapi senang juga ditipu sama dunia, bahkan jadi tukang tipu juga kita. Bukan cuma dunia nipu kita, pada akhirnya saking demennya sama dunia, banyak orang jadi tukang tipu. Wah, tipu-tipu sudah. Gimana caranya ini? Kita menyadari bahwa dunia itu tidak ada yang kekal. Cepat lambat kita bakal mati. Kalau hidup kita hanya sibuk dengan urusan-urusan dunia, sampai kapan kita mempersiapkan untuk kembali kepada Allah? Dan kalau kita punya kesempatan untuk terus kembali kepada Allah, berada di jalan Allah, kenapa tidak kita manfaatkan? Dunia hanya sekedar sarana. Tujuan hidup kita bukanlah dunia. Dunia itu hanya wasilatul hayat, sarana hidup. Sementara tujuan kita adalah akhirat. Sorga itu menjadi tujuan hidup, atau ridho Allah yang menjadi tujuan hidup kita. Maqasidul hayat kita adalah Allah. Selamat dunia akhirat itu maqasid kita. Sementara dunia ini semuanya adalah sarana hidup. Jadi jangan gara-gara ngejar sarana lupa dengan tujuan hidup. Selama kita menjadikan dunia sebagai sarana hidup untuk mencapai akhirat, boleh kita lakukan sungguh-sungguh. Tapi kalau dunia melupakan kita dari tujuan hidup, maka kita harus melepas dari tipu dayanya, keluar dari tipu dayanya. Keyakinan kita akan kekalnya alam akhirat dan fananya alam dunia, lalu kekuatan kesadaran itu berbarengan dengan taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah kita akan selamat. Makanya Allah sayang banget sama kita. Satu hari kita nggak boleh lepas minta hidayah itu minimal 17 kali, Pak. Ihdinas siratal mustaqim. 17 kali minimal. Itu selain kita baca Quran, selain kita doa khusus,
Sholat saja 17 kali diulang-ulang tuh, minta dikekalkan hidayah sama Allah. Saking mahalnya ini. Ini barang mahal ini. Kita termasuk orang-orang mahal sebenarnya ini, Pak. Allah kasih sama kita barang mahal. Ya. Mudah-mudahan kesadaran itu nggak pernah hilang. Walaupun melihat daya tarik dunia yang luar biasa ini. Secara sederhana begini, kita sungsang sumbel nyari dunia, mau apa sih sebenarnya, kan gitu Pak? Betul? Mau apa? Mau apa Pak? Sungsang sumbel ngejar dunia, sampai sholat aja nggak keburu, halal haram ditabrak. Emang mau apa sebenarnya? Ini Bapak paham apa enggak pertanyaan saya? Hah? Kita kejar dunia mau apa sebenarnya? Mau kaya apa mau bahagia? Mau kaya mau bahagia? Mau bahagia, mau kaya. Kalau mau kaya kan ujungnya juga pengen bahagia juga kan Pak? Terus kenapa harus muter-muter dulu? Kaya dulu baru bahagia. Kalau bisa bahagia tanpa kaya, kenapa emang? Bisa nggak? Hah? Enggak. Kaya atau bahagia? Ini masih otak dunia semua berarti ini. Kita. Nah, mau kaya apa mau bahagia? Bahagia Pak. Karena kaya juga kalau nggak bahagia percuma kan? Buat apa kaya kalau nggak bahagia? Duit dikumpulin capek-capek, ketahuan kebongkar 1 triliun itu Pak. Hah? Coba nama baik jatuh, kepercayaan hilang, dosanya nggak tuh guru-guru kayak apa itu? Masya Allah, alhamdulillah. Insya Allah. Jadi yang paling penting makan bahagianya Pak, walaupun nggak kaya. Contoh, Bapak tidur itu yang penting kasurnya empuk atau pulesnya? Itu. Coba maknain yang bener dah. Hah? Tidur itu yang penting kasurnya empuk apa pulesnya? Kan yang penting pulesnya Pak. Percuma tidur di spring bed dan kasurnya empuk tapi susah tidur. Karena kusut pikiran, hati kagak tenang, akhirnya susah tidur. Sekali ya tidur, ngimpinya udah membedi, kan kagak enak. Jadi makan, coba makan, kita kan bicara makan. Masya Allah Pak, urusan makan nomor 1 nih. Coba makan itu, yang penting tuh makanannya enak atau enak makan? Lah itu kan sederhana. Yang penting kan enak makan Pak, daripada enak makanan enak. Karena makanan enak belum tentu bikin orang enak, belum tentu. Gak semuanya makanan enak bisa bikin enak makan. Yang bikin enak makan bukan makanannya enak, tapi yang bikin enak makan itu karena badan kita sehat. Maka syukuri saja kita ada kasih sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga makan apa juga jadi enak. Itu kita kadang-kadang segitu aja kita nggak bisa memaknai hidup. Tapi kan ntar kita butuh ini butuh itu buat agama. Iya Pak, kalau buat agama nggak ada buruknya. Bapak nyari dunia buat agama bagus, nyari duit buat bangun masjid top nggak? Top. Tapi kan kadang-kadang ngomongnya doang di awal. Cita-citanya setinggi langit, nyari duit buat bikin masjid, nyari duit buat ibadah, kirim dan dimintain sumbangan, maka dia entar gue masih butuh gitu. Kalau niatnya bener nggak ada yang buruk, asal niatnya akhirat. Makanya kata Nabi, man kanat niyatul akhirah, siapa orang yang niat dalam hidupnya ini yang dia targetkan adalah akhirat, maka jamma Allahu samlah, akan diberesin semua urusannya sama Allah. Dibikin rempuk urusannya oleh Allah. Wa ja'ala ginahu fi qalbih, Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya. Hatinya menjadi kaya, lapang jembar, pikirannya luas. Kemudian wa ya'tihi minad dunya wa yaragimatun anha, giliran dunia datang sama dia, maksa itu dunia datang sama dia. Yang ada aja belum kepake, udah datang lagi rezeki yang baru. Yang ini bulan beres, ini udah datang lagi. Itu Pak, orang mikirin akhirat bakal begitu. Amplop bulan minggu lalu ada yang bulan saya buka Pak, udah dapat lagi amplop, ntar dapat lagi nih.
Ada orang pencarian setengah mati, gede hasilnya, 6 bulan habis, pas habis belum ada proyek baru lagi. Ada nih begitu? Gaji kerja sungguh-sungguh sebulan, dapat gaji sebulan, buat 20 hari udah habis, yang 10 hari utang pinjam. Kan kagak enak hidup begitu. Tapi orang yang target hidupnya adalah akhirat, Allah akan beresin, hatinya dibikin puas dan tenang, kemudian rizkinya datang maksa, maksa rizki. Masya Allah, Bapak bisa buktiin Pak, duduk di masjid, entar ada yang ngajak makan, ada yang ngajak ngerokok. Coba di jalanan Bapak duduk sono, nggak ada yang ngajak makan. Di masjid duduk aja begini, bentar lagi kita makan nih, bentar lagi nih. Iya Pak, coba Masya Allah. Sampai ustaz-ustaz di kampung tuh orang-orang tuh amil segala macam ustaz. Baru ini baru malam ini tahlil 3 malam, udah mati lagi coba tuh. Masya Allah. Baru 3 hari Pak, di sini baru hari ketiga, bulan ke-7 belum. Tetangga sebelah udah mati lagi Pak. Kan lumayan 7 hari lagi aja nyambung terus. Itu kira-kira begitu. Jadi boleh dunia kita cari selama dunia tetap posisinya sebagai wasilah, sebagai sarana untuk kita meraih akhirat. Bukan mencari dunia lupa dengan tujuan hidup. Jadi maqasidul hayat kita adalah akhirat, dunia ini sebagai wasilatul hayat. Sejatinya wasilatul hayat itu membuat kita lebih mudah meraih jalan surga, bukan malah wasilatul hayat melupakan kita dengan maqasidul hayat. Jelas Pak? Dah segitu aja capek. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya? Kebangetan jelas neranginnya ini. Ayo silakan. Tapi kalau misalnya kita sebagai umat Islam nih, kita contohnya ada yang di sini kita udah Amin. Tapi kalau yang di luar menunggu taufik dan hidayah, dia bisa saja alasan lu kagak sholat, lu kagak sembahyang, belum dapat taufik sama hidayah gua. Ya udahlah, ntar aja nunggu taufiknya datang gitu. Baru sholat. Dalam Al-Quran kan kita disuruh berdoa, disuruh belajar gitu kan. Kan disuruh mikir tuh. Nabi Muhammad sama waktu lain gitu kan. Bagaimana konsepnya seperti itu? Makanya sekarang tuh umat Islam, mohon maaf ya kondisinya di bawah terus gitu. Paham agama kagak, paham dunia kagak jadinya. Itu yang bikin kondisi umat Islam jadi agak apa ya? Agak miris juga buat kita semua itu. Kalau kita sih alhamdulillah ya, kita punya rumah, ada umat Islam yang belaksak juga hidupnya gitu. Dan ya kagak ibadah, ya kagak menuntut ilmu dan sebagainya. Gimana Ustaz? Iya emang kalau ngadepin orang-orang jahil, kita kadang-kadang jadi ikut jahil juga Pak. Jadi memang kudu kita menghadapinya dengan kepala dingin dan kesadaran yang kuat untuk bisa membangun kesadaran pada diri mereka. Jawaban-jawaban kayak begitu mah kita kan paling sering ngadepinnya. Kalau diajak ibadah, diajak ngaji, urusannya belum sempet lah, ya belum dapat taufik lah. Padahal kita bilang, lu kalau nyari makan semangat banget ya, kalau mau dicari gimana kita dapat tuh. Padahal urusan makan, urusan rizki kita nggak nyari juga bakal dapat Pak, karena udah ditakdirin sama Allah. Nggak percaya dia dibilang begitu. Iya sih, tapi kan kudu dicari. Udah tahu, gegar saja lu kudu cari. Sorga apalagi. Kalau makanan aja kudu kita cari, duit aja kudu kita cari, padahal udah dijamin sama Allah. Bapak yakin nggak rezeki kita udah dijamin sama Allah? Ya harus yakin, karena sudah termaktub di sana, di masa zaman azali sudah dicatat semua oleh Allah, ditakdirkan, dan itu akan diinstal saat umur kita 4 bulan dalam kandungan ibu kita. Allah utus malaikat bikat birizkihi wa amalihi wa ajalihi wa syakiyun am sa'idun. Allah utus malaikat untuk mencatat, menginput data yang dari sana diinput kepada mereka. Itu yang akan berlaku dalam hidup mereka di dunia ini. Ditulis umurnya berapa, ya ajalnya, amalnya bagaimana, kemudian
rizkinya banyak apa sedikit, luas apa sempit, sudah termaktub, sudah. Tapi kan kita nggak tahu berapa jumlahnya, di mana dapatnya, kan gitu. Maka diperintahkan kita ikhtiar, hanya sekedar ikhtiar saja, dan nggak menjamin orang ikhtiar itu berhasil, enggak. Jadi rezeki pada hakikatnya sudah dijamin. Bapak gini aja lah, dialog yang paling sederhana antara Imam Syafi'i dengan gurunya itu Imam Malik. Kata Imam Malik, yang namanya rezeki itu sudah ketentuan Allah. Apapun yang sudah ditentukan Allah kepada kita itu pasti bakal sampai. Kata Imam Syafi'i, iya tapi kan kudu dicari guru, kita harus ikhtiar. Kata Imam Malik, enggak, kalau memang udah milik kita nggak kemana-mana, bukan rezekinya yang bakal datang kita, rezekinya bakal maranin kita, nggak usah kita capek-capek nyari. Kalau udah takdir Allah nyampe. Rizkimu, bahasa orang sekarang, rizkimu lebih tahu di mana kamu ada ketimbang kamu nggak tahu di mana rizkimu ada. Rizki lebih tahu. Nah, perdebatan itu kemudian Imam Syafi'i izin pamit sama gurunya untuk membuktikan kebenaran ucapannya. Dia keluar dan dia nggak mau mendebat gurunya, akhirnya dia berangkat mencari kerja. Dalam riwayat dikatakan dia mencari kerja, ikut memetik korma, dapat upah dan sekeranjang korma. Nah, dia balik lagi ke gurunya untuk membuktikan, wahai guru, nih saya nih, tuh saya punya korma, saya tadi kerja, ini ada upahnya, saya ingat guru, ini saya bagi guru. Dan saya ingin membuktikan kebenaran saya bahwa rezeki kita harus dijemput, harus dicari. Terus sekarang saya dapat nih guru. Nah, saya nggak lupa lah mas guru, saya kasih hadiah sama guru. Apa kata gurunya? Tuh kan, emang dasar milik gua nggak kemana-mana, aja datang dewek tuh rezeki kemari. Nah, gitu. Paham nggak Pak? Iya, itu aja udah cukup buat kita. Simpel itu. Sementara yang tidak dijamin Allah buat kita, ya artinya yang memang benar-benar diperintah oleh Allah untuk kita kejar, yaitu ibadah. Lah kalau yang dijamin aja kita bisa sungguh-sungguh, yang disuruh malah kita lalai, apa namanya coba? Kalau bukan jahil Pak namanya itu. Banyak yang kayak gini nih, yang Bapak bilang tadi tuh, banyak nggak? Banyak. Oh jangan ngitung ah. Jangan percaya sama data gitu, yang bikin data juga nggak sembahyang mungkin. Kerjanya ngedata aja. Kita husnuzon, saudara kita ini semua ahli ibadah insya Allah. Nah, data-data gitu kayaknya nggak ini banget. Kalau kan kita berelasi sama orang-orang yang ahli ibadah, ya. Ahli ibadah yang beda mazhab, beda pemahaman, gimana itu? Jangan kaget dengan beda mazhab, beda pemahaman. Yang penting mah kita nggak usah diributin, pemahaman itu udah sama. Kita ini ibaratnya sama-sama pengikut, sama-sama konsumen. Ulama mujtahidnya ada, udah kita ngikutin hasil ijtihad mereka, sudah. Sesama konsumen jangan berebut. Ini kadang-kadang emang sengitnya kan sama-sama konsumen, ngototnya minta ampun. Sudahlah, kita yang penting Tuhan kita Allah, Nabi kita Nabi Muhammad, ya. Kemudian kiblat kita sama-sama Ka'bah, ide saudara kita, gitu aja. Bener salahnya kembali nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang putuskan. Gitu. Jadi kita nggak pengentan ngotot. Cuman memang kita ini kadangkala capek juga diototin mulu, itu masalahnya. Kita sih nggak ngotot, biasa aja. Uang kita nggak pernah ngomelin orang nggak kunut loh Pak. Kita kan subuh kunut tadi sini nih. Bapak pernah musin orang yang kagak kunut? Enggak, tapi yang kagak kunut sengit bener. Yang kunut tuh bid'ah. Jangan sholat di situ, subuhnya pakai kunut, itu bid'ah, neraka itu. Oh, orang sembahyang dikata neraka Pak, tibang beda pendapat doang. Mungkin istidlalnya pun dia nggak tahu Pak, cara pengambilan dalilnya, dan istinbatnya pun untuk menghasilkan produknya juga nggak tahu. Tibang ngikut fanatiknya minta ampun. Ya. Nah, kalau ketemu yang kayak gitu, mendingan nyingkir Pak.
Jangan ditemenin, ribet hidup kita ketemunya kayak gitu. Ribet udah, emang hobi berantem yang begitu mak. Kalau orang hobi bersaudara, ya sudah, timbang beda kunut doang sih. Toh yang disembah sama-sama Allah, yang itu juga sama-sama sorga. Masa sesama penghuni sorga berantem? Kan nggak logis tuh. Itu. Saya biasa aja. Saya teman-teman yang ya kadang-kadang masih suka saya banyolin begitu, santai aja. Doa mayit nggak nyampe, udah tenang. Gua nggak ganggu lu, gua janji swear, gua janji. Ntar lu mati gua nggak doain, tenang. Gitu saya ngomong. Ya karena dibilang kan doa mayit nggak ada gunanya. Ya sudah, tenang, jangan dirusak persahabatan kita. Ya, gua jamin. Ntar kalau lu mati duluan, enggak, gua nggak doain, enggak, tenang ya. Gitu saya ngomongnya. Enak gak? Ya kan dia bilang kagak nyampe, buat apa kita doain orang gak ada mampe? Gitu. Itu jadi guyonnya jadi enak, tapi kena itu guyon kita. Oh, ngotot lagi mesti gini. Itu traweh 20 itu bid'ah. Neraka. Ujungnya saya udah nggak mau debat, udah capek, saya bilang begini, nggak apa-apa dah gua masuk neraka bareng Sayyidina Umar daripada gua masuk surga bareng meluntuk, gua ribut mulu di surga urusan. Saya gituin. Tapi ilokan, kata saya, Sayyidina Umar masuk neraka, potongan begini masuk surga. Saya kata gitu. Asik nggak? Sederhana jawabnya. Gitu. Dia mau ribut sama kita, gue aja malu akhirnya. Gitu. Tapi ya pokoknya yang suka bikin konflik, well, kita doain aja lah. Ya kita doain, kita akrabin mak. Janganlah asal ketemu kita berantem mulu aja, bagaimana jadinya? Hidup nggak ada tenang-tenangnya. Pokoknya yang membawa kebaikan kita akrabi. Yang tidak membawa kebaikan kita sekedar kenal, sekedar bersaudara, tapi nggak usah sampai akrab amat, biasa saja. Kayak tadi teman kita tularkan kebaikan sama mereka. Nggak usah didebat juga, percuma. Nah, saya tutup ini kalam ini dengan majelis ini dengan kalamnya Ibnu Athaillah lagi. Ketika beliau bilang begini, wajtihaduka, kesungguhanmu fima duminalaka, terkait perkara yang sudah dijaminkan oleh Allah untukmu, yaitu rizki. Kamu bersungguh-sungguh mencari rizki. Kemudian wataksiruka fima tulibaminka, dan lalainya kamu untuk perkara yang dituntut oleh Allah untuk kau lakukan, yang dituntut kau lalai, yang dijamin malah kau sungguh-sungguh, itu dalilun alantimasil basirati minka. Itu menjadi dalil, menjadi bukti bahwa mata hatimu itu tertutup, bukan cerdas, basirahmu tidak ada. Kalau bahasanya Rocky Gerung, dungu kau itu. Yang udah dijamin ngotot, yang disuruh malah nggak dikerjain, ya dungulah. Kalau cerdas itu justru kalau udah dijamin udah tenang aja, udah jangan dipikirin. Yang mesti kita sungguh-sungguh, yang disuruh, yang dituntut, itu kita kerjain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.